Selamat siang. Hari ini kita di mata kuliah teknologi pasca panen garam. Di hari ini, yaitu pertemuan ke-9, akan membahas materi pengayaannya. Jadi materi pengayaan terkait bagaimana sih kita memproduksi garam rendah natrium atau yang di pasar biasanya disebut garam lososa, ya, yang dengan menggunakan bahan baku air laut, ya. Karena juga di pasaran itu ada juga beberapa yang sudah pernah saya bahas atau kita diskusikan sebelumnya, bahwa garam rendah natrium itu juga ada tambahan bahan baku atau bahan kimia lainnya sehingga NaCl-nya itu mengandung kadar yang rendah, ya. Awalnya kita sudah semua tahu bahwa kadar NaCl pada garam yaitu lebih atau up, ya, lebih dari 94,7%. Tetapi sekarang ada inovasi garam rendah natrium. Biasanya kita juga sudah paham bahwa itu digunakan untuk teman-teman, ya, atau konsumen yang ingin diet rendah natrium. Mungkin dia karena ada penyakit tertentu ataupun hipertensi, biasanya, ya, yang memang harus mengurangi kadar NaCl pada garam berlebih seperti itu. Nah, hari ini kita bahas pengayaannya, bagaimana sih produksi jika kita ingin memproduksi garam rendah natrium tapi murni dari air laut tanpa ada penambahan bahan kimia dalam prosesnya, seperti itu, ya. Kebetulan ini juga slide-nya kita nanti merujuk ke beberapa literatur paten, ya. Jadi di paten internasional di US itu sudah ada beberapa metode selain yang dengan menambahkan bahan kimia, bisa KCN, bisa MgSO4, seperti itu, ya. Jadi, nah, ini sekarang kita bedah seperti itu, ya, pengayaan kita untuk yang hari ini, minggu ini, terkait produksi garam rendah natrium murni dari air laut, ya, bahan bakunya. Oke, nah, di sini nah ini kita flashback sedikit lagi, ya, bahwa kenapa sih kita kok menggunakan bahan bakunya itu air laut, kenapa kok sebisa mungkin jangan air payau, ya, karena kan di sini kita sudah paham semua bahwa semakin semakin tinggi kadar garam pada air itu semakin membuat produk garam kita itu semakin kaya akan mineral, dan itu yang dibutuhkan untuk untuk produksi garam pada umumnya, atau garam produksi ataupun garam lysocyanida, ya. Jadi sebisa mungkin ambil yang saline water, ya. Nah, biasanya kalau yang barley water ini itu seperti ini, di laut hitam, ya, yang dia katanya kalau teman-teman ini baca di berita ataupun di YouTube, jadi bahwa saat kita berenang dia itu bisa mengambang kita, ya, karena saking konsentrasi garamnya pada laut itu sangat tinggi, ya. Jadi kadar mineral, apa mineralnya, Bu? Apa aja, Nak, ya? Jadi nanti ini dibahas, ya. Jadi semakin tinggi mineral pada air laut, maka itu konsentrasi garamnya semakin tinggi. Nah, itu yang kita harapkan nanti untuk produksi garam rendah natrium, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bandingkan antara sea dengan seawater, ya, air laut dengan larutan garam, seperti itu, ya, garam air laut, ya, bahwa bukan dibandingkan sih, artinya gini, seawater air laut, dia air laut, ya, air laut dia sekitar 96,5% itu air, nak, ya. Nah, sisanya itu apa? Sisanya itu ini garam-garaman. Garam-garaman itu apa aja, ya? Garam-garaman itu apa aja sih kandungan mineralnya? Nah, ini, nah, ya. Paling tinggi yaitu klorin, ya. Berikutnya sodium, sulfat, magnesium, ya.
kalsium, potasium, serta apa namanya unsur minor lainnya. Nah, di sini di metode produksi garam rendah natrium ini harapannya nanti kita itu apa namanya ya mengurangi bagaimana sih kadar NaCl ini agar berkurang sehingga nanti dapat memproduksi garam rendah natrium ini dengan kadar NaCl di bawah 60% seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kan kalau tadi itu bentuknya gambar ya, nah ini lebih detailnya ya terkait ini setiap kepekatan air laut itu ada garam yang lebih dahulu dia mengendap. Garam-garaman apa Bu jenisnya? Nah, ini ada Fe2O3, CaCO3, Ca2SO4, NaCl, MgSO4, MgCl2, NaBr, sama KCl. Seperti itu ya. Nah, di sini Bu kapan sih Bu misalkan Fe2O3, CaCO3 mengendap pada air laut? Nah, ini kita lihat di ini tabelnya berat jenisnya ini artinya tuh baumeternya apa namanya kadar kepekatan airnya ya. Jadi di sini ada 3,5 BE, ini awalnya 3,5 BE, 7,10 BE. Jadi kalau kita pengen NaCl yang rendah itu maka kita nanti itu harus apa, harus bagaimana memodifikasi produksi itu supaya nanti saat 26,25 itu 25 BE ini ya masih NaCl tidak ikut dalam produksi kita seperti itu. Artinya dia dipanen duluan, nah ini dipanen duluan supaya nanti produksi garam rendah natrium itu nanti kandungannya yang paling banyak apa Bu? Ini nasi CaSO4, MgSO4, MgCl, CaCO3, Fe2O3 seperti itu ya. Jadi ini kita bermain di ini apa namanya pengendapan bertingkat seperti itu. Nah ya, oke. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa air laut ya bahan baku utama garam. Biasanya itu kalau di Madura itu kan yang utama dia produksinya di ladang ya, jadi di tambak garam seperti itu ya di pesisir. Nah, kita juga sudah paham bahwa sisanya produksi garam itu akan mengandung beberapa senyawa, biasanya itu disebut dengan bitan. Nah, bitan itu kita bisa mengekstrak bromida, bisa mengekstrak magnesium, bisa mengekstrak KCl, seperti itu. Nah ya, nah, kalau tadi yang kita bahas sebelumnya ini kan ya, nah ini kan kalau kita ambil NaCl di sini, ini nggak masih ada senyawa-senyawa ini. Nah, ini bisa biasanya tuh dia itu paling banyak di bitan, nah, ya, di sisa atau limbah garam. Oke. Nah, jadi sebisa mungkin nanti ke depannya ya kita juga di mata kuliah ini mata kuliah berikutnya TP T teknologi produksi TP teknologi produksi turunan garam. Itu akan lebih dijelaskan bagaimana sih Bu kita mengekstrak magnesium, bagaimana mengekstrak magnesium untuk menjadi MgOH2, bagaimana Bu mengekstrak KCl dari bitan seperti itu. Itu akan dijelaskan di mata kuliah semester depan. Nah, ya. Oke, kita lanjut untuk yang produksi yang tadi lah ya. Nah ini kan ya, nah, ini kenapa sih Bu kalau tambak garam itu kok apa banyak kotakannya Bu? Kenapa kok nggak di satu kotak langsung jadi garam? Nah itu tadi kan ya, karena itu apa? Dia itu untuk mengurangi pengotornya ataupun mengurangi mineral-mineral yang yang memang tidak diinginkan dalam produk kita. Nah, sama nanti kalau kita produksi garam rendah natrium ini. Jadi mesti kalau kita punya 1 hektar atau 2 hektar tambak garam ya pasti kan nanti ada beberapa kotak pemenihan, beberapa kotak menjaga kristalisasi ya. Jadi ini kan ini sungai atau laut nih ya. Terus ini masuk ke bosem biasanya ya, bosem. Terus masuk ini apa namanya? Pemenihan. Jadi kalau ini ulir ya, ulir seperti itu. Ini artinya kolam untuk menuangkan air lautnya. Jadi air laut menjadi air tua sehingga siap untuk di meja kristalisasi seperti itu. Ini sudah pernah dibahas juga di mata kuliah teknologi produksi garam ya. Jadi ini apa namanya dibahas plus lagi karena nanti ini bisa kita modifikasi untuk produksi garam rendah
natrium. Nah, ya sama. Jadi sama sistemnya dengan kita produksi garam konsumsi pada umumnya di masyarakat, ditambah garam rakyat ya, tetapi di sini itu luarannya bukan garam konsumsi tapi garam yang rendah atau yang kadar NaCl-nya itu ada di bawah 60%. Seperti itu. Nah, ya. Kita lanjut deh ya. Jadi ini prosedur ini saya ngambil di paten ya, di paten US itu yang sudah berhasil ekstrak garam-garaman sehingga menjadi produk garam rendah natriumnya, jadi air laut ya seperti biasanya, jadi dievaporasi ya untuk mengurangi kadar airnya sampai dia menjadi air tua ya. Si air tua itu dengan kriteria BE tertentu dia akan muncul yang namanya kristal garam. Nah, kristal garam ini sebelum dia mengendap di dasar tambak atau di dasar prototip ya, kayak di dasar pemenihan seperti itu ya, itu akan mengambang. Nah, kristal yang mengambang itu dipanen terlebih dahulu karena kristal itu yang mengandung banyak kandungan NaCl yang tinggi. Karena kita produksinya itu nanti maunya NaCl yang rendah, maka NaCl yang tinggi itu jangan sampai dicampur dong dengan dengan proses produksi yang garam rendah natrium ini. Maka di metode ini disiasati NaCl yang muncul terlebih dahulu saat dia mengambang sebelum dia mengendap, maka dipanen terlebih dahulu, disisihkan seperti itu. Nah, sudah itu, biasanya itu akan kaya air tua yang sudah NaCl-nya diambil, biasanya akan kaya kandungan logam-logam atau mineral-mineral KMG sulfat ya seperti itu. Kemudian baru ditambah lagi air laut, ya ditambah lagi air laut. Nah, sampai dia nanti muncul lagi kristal garam, kristal bunga garamnya, diambil NaCl-nya, dan baru setelah itu selesai diendapkan sampai akhir air tua itu yang sudah tidak mengandung bunga garam NaCl lagi. Nah, harapannya dari proses ini akan produk kita akan menghasilkan NaCl di bawah 60%, yang awalnya biasanya itu minimal 94,7%. Nah, setelah ini nanti kita bawa sampel diuji di lab ya. Kita sudah paham kalau logam atau mineral paling gampang kita pakai instrumen AAS ya, instrumen AAS. Kalau nanti misalnya kayak uji NaCl, uji sulfat, kita bisa pakai spektrofotometri. Seperti itu, sisanya nanti metode titrasi itu bisa. Nah, seperti itu ya, ini untuk jadi ini nanti kalau kita praktikum ini soalnya juga di mata kuliah ini nanti kita akan praktikum ini. Nah, tapi pakai prototip ukuran sekitar berapa ya, 80 cm dengan kedalaman sekitar 30 cm, 40 cm. Nah, sudah ada disediakan oleh tim lab PLP kita, di lab kita sudah disediakan. Jadi nanti teman-teman tinggal ini sampling air laut ya, misalkan air lautnya yang jernih, bagaimana hasil NaCl jadinya produknya. Kalau pas kita ambil bahan baku yang misalnya dekat dengan buangan sampah rumah tangga atau industri atau galangan kapal, bagaimana sih kandungan mineral, apa ada perbedaan yang signifikan jika kita mengambil dua sumber air laut yang berbeda tempat seperti itu. Itu kita bandingkan saat di praktikum. Nah, ini juga sama deh ya, ini nanti dibaca sendiri tahap-tahapannya, ini sama seperti yang diagram yang tadi, tapi ini lebih detail ya, lebih detail bagaimana sih kita memproduksi garam rendah natrium tersebut. Ini sudah berapa menit nak ya? Sudah, waktunya sudah mau habis.
Jadi kita ketemu minggu depan Nak, ya, kita bahas berikutnya ya. Tapi mungkin ini bisa dibaca dulu ya. Sama sih dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Ini sebagian kata-kata ini apa saya kutip lah dari paten tersebut ya, dari paten yang US itu. Jadi ketika ya kita memproduksi reguler saat garam-garam yang memang keseharian kita, garam konsumsi, maka biasanya itu NaCl-nya lebih dari 90%. Namun ya, nah kenapa kok bisa 90%? Karena kita memisahkan kandungan mineral lainnya seperti apa? Seperti K2SO4, KCl, MgSO4, MgCl2 serta mineral-mineral apa namanya minor lainnya kayak Br-min seperti itu, kayak Fe2+, Fe3+. Jadi, untuk materi ini setelah ini saya share di Google Classroom, serta nanti ini video ini juga akan saya apa namanya upload di YouTube. Jadi sewaktu-waktu teman-teman juga bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Karena yang pasti ini materi ini adalah materi pengayaan. Jadi harapannya sih nanti teman-teman bisa apa ya yang ingin setelah ini tetap mengembangkan garam DOM yang bisa salah satunya menjadi bahan dasar skripsi teman-teman tuh bisa, karena masih jarang di Indonesia memproduksi garam rendah natrium dengan menggunakan bahan baku air laut murni. Adanya hanya menambahkan beberapa tambahan bahan kimia seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak ya.